Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim, masih bab tentang ibadah di bab keempat, dan kita juga masih membahas tentang solat sunat. Dan kali ini kita akan bahas tentang solat duha. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, salat duha, salatul duha, ya, salat duha. Para ulama mereka memberikan definisi tentang duha. Ya, duha itu adalah ma baina irtifa'i syamsi ila zawaliha. Duha itu adalah waktu antara meningginya matahari sampai tergelincirnya, yaitu masuk waktu duhur. Ini adalah duha, waktu duha. Sehingga sholat duha adalah sholat di waktu duha. Terdapat beberapa keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaan dari sholat duha. Beberapa hadis berikut ini kita akan sebutkan. Yang pertama, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Ahmad. Tentunya ini hadis yang sahih dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Di waktu pagi ada pada setiap sendi-sendi dari salah seorang di antara kalian sedekahnya. Di setiap pagi ada sedekah yang berlaku untuk setiap sendi-sendi kalian. Fakullu tasbihatin sadaqatun, maka setiap tasbih itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqatun, setiap tahmid adalah sedekah. Tasbih itu ungkapan subhanallah, kalau tahmid ungkapan alhamdulillah. Nah, ungkapan subhanallah itu ada nilai sedekah. Kemudian ucapan alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap ungkapan tahlil yaitu ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir itu ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Jadi kalau kita gabung semua, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, maka ini adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, memerintahkan kepada kebaikan itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqatun, mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha, dan mencukupi dari itu semua 2 rakaat yang kalian salat, yang dia salat ya dari waktu duha. Demikian.
Hadisnya riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tulang-tulang satu dengan yang lainnya itu disebut dengan sendi. Ya, sendi itu adalah semacam rongga atau kita katakan yang menyatukan di antara satu tulang dengan tulang yang lainnya, itu sendi. Nah, setiap sendi-sendi itu nanti akan disebutkan dalam hadis yang lain, ternyata ya itu ada sendi-sendi dengan jumlah tertentu, ya. Itu 360 sendi. Nah, itu semuanya itu butuh sedekah. Ya. Ya, kita tahu bahwasanya bagaimana sakitnya sendi-sendi itu bila ternyata ya ketika bergesek satu dengan yang lainnya, nah ini mengalami sakit, ya. Ada sakit ya terkait dengan sendi-sendi ketika bersentuhan satu tulang dengan tulang yang lainnya, itu sendinya sakit pada sendi-sendi. Nah, ternyata para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk kebaikan dari sendi-sendi ini ternyata ada ya sedekahnya, ya, yang berjumlah 360 sendi itu, dan cukup dengan 2 rakaat salat duha. 2 rakaat saja itu sudah mencukupi untuk sedekah ya sendi-sendi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, tentunya ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, fil insani situna wa salasu mi'ati mifsalin. Pada manusia itu ada 360 sendi. 360 sendi. Alaihi an yatasaddaqa atau an yutasaddaqa an kulli mifsalin, an yatasaddaqa an kulli mifsalin minha sadaqatan. Maka hendaklah dia bersedekah untuk setiap sendi darinya, satu sedekah. Ya, setiap hari seperti itu, berjalannya hari begitu. Ya, kita kan ingin sehat ini sendi-sendi kita, maka coba bersedekah, ya. Karena ada sendi kita yang berjumlah 360 sendi itu harus disedekahi, ya, agar dia sehat setidaknya begitu, ya. Qalu, maka para sahabat bertanya, famanil ladzi yutiqu ya Rasulullah, siapa yang mampu untuk bersedekah dengan ya 360 sendi itu wahai Rasulullah, karena jumlahnya banyak, 360 sendi. Ya, 360 sendi. Jadi apalagi para sahabat mungkin miskin-miskin, ya mereka itu bingung mau sedekah dengan satu. Mungkin dalam bayangan mereka itu ketika mendapatkan sabda Nabi seperti ini, mereka harus sedekahi ya satu, ketika mungkin sedekah ya 1 dinar atau 1 dirham begitu untuk satu sendi, ini jumlahnya 360 sendi. Bagaimana bisa bersedekah seperti itu? Makanya ungkapan yang muncul ketika mendengarkan hadis ini adalah, siapa yang mampu wahai Rasulullah? Nah, maka Rasulullah memberikan ya solusinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, an-nakhamatu fil masjidi yadfanuha. Ya. Dahak yang ada di masjid yang dia tutup dikubur. Ya, karena kenapa demikian? Karena masjid Nabi di kala itu masih berupa pasir atau tanah. Nah, jadi ketika ada orang mau buang dahak atau meludah itu kan menjijikkan, ya. Nah, maka ditutup. Nah, itu merupakan bentuk sedekah. Awisyai'u yunahihi 'anit tariqi, atau sesuatu yang dia singkirkan dari jalan, yang ini tentunya mengganggu. Ya, mau itu yang besar seperti contohnya batu yang menggelinding dari arah atas menutupi jalan, atau contohnya pohon tumbang yang tentunya ini juga menghalangi jalan karena di jalanan tumbangnya, ya. Atau mungkin batu-batu kecil yang ini sangat berbahaya yang membuat bisa tergelincir, atau setidaknya ya batu-batu kecil ini bila kena ban saat ini, ya, kalau kena ban itu akan melesat, dia bisa mengenai ya apapun, dan itu menyakitkan karena sangat cepat seperti itu. Nah, kalau dia pengendara sepeda motor atau mungkin sepeda, ini bisa tergelincir jatuh, maka ini disingkirkan. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini masya Allah, ini merupakan bentuk sedekah
Jadi bersih-bersih masjid kalau kita lihat ya, kalau dari hadis yang pertama, karena ini bicara tentang membersihkan dahak di masjid, ini berarti segala bentuk ya kebersihan di masjid ini merupakan bentuk sedekah. Oleh karena jangan remehkan orang yang dia bekerja bersih-bersih di masjid, jangan remehkan ya. Mungkin dia tak bersedekah dengan hartanya. Kenapa? Karena dia bukan orang kaya. Untuk makannya saja dia kesulitan. Tapi dia bersih-bersih di masjid. Ya, ruangan dalam masjid dibersihkan, halaman masjid dibersihkan, itu sedekah. Nah, kemudian ada orang juga yang membersihkan atau orang yang menghilangkan gangguan dari jalanan. Nah, itu sedekah. Apa saja. Ya, mau yang besar, mau yang kecil, yang pokoknya berbahaya dan bisa menghalangi orang. Maka ini merupakan bentuk sedekah. Fa illam yaqdir fa raka'atad duha tujzi'u anhu. Kalau dia tak mampu, maka 2 rakaat salat duha mencukupi hal itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam ya Abu Daud dan Imam Ahmad. Masya Allah ya, 2 rakaat cepat banget itu ya. Ya ketimbang orang yang mungkin bersih-bersih masjid. Nah itu 2 rakaat lebih cepat. Masya Allah ya. Ya kalau kita lihat orang yang sholat 2 rakaat, ya gerakannya itu mulai tegak dia, kemudian ruku. Nah itu hampir setiap sendi juga bergerak. Ya, kok bisa seperti itu? Ya contohnya adalah, ya coba kalau seseorang itu dia bagaimana dia menggerakkan sendi-sendi yang lain. Contohnya dalam kondisi ruku. Ruku itu menggerakkan ya jari-jari yang ini ada sendi-sendinya. Ya, mencengkram lutut ketika ruku, demikian. Ya punggung meluruskan ya, kepala, leher, nah demikian. Nah itu ada sendi-sendi dia. Ya, sholat 2 rakaat duha itu mencukupi untuk dia sedekah kepada sendi-sendinya agar nggak sakit sendi-sendinya ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini sekaligus dalil pensyariatan sholat duha. Nah, ketika disebutkan tentang keutamaannya, maka ini menunjukkan ya pensyariatannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau menyebutkan ya sebuah angka untuk jumlah sendi 360 sendi. Padahal mungkin ya sulitlah untuk menghitungnya. Ya, kalau kita hitung sendi-sendi kita ini ya sulit sekali. Ya. Dari mana kok bisa menentukan 360 sendi? Ya kalau seperti ya sendi-sendi yang ada di tangan ini mudahlah untuk menghitungnya, ya. Seperti itu. Lalu bagaimana sisanya sampai dia 360? Kaki juga demikian, ya. Nah, kita tidak tahu sendi-sendi yang ada mungkin di daerah kepala ini, di leher, kemudian juga di punggung. Masya Allah, ya. Yang jelas jumlahnya 360 sendi. Nah itu menunjukkan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan Anda wahai para peneliti ya, para peneliti silahkan ya, peneliti mungkin dari pakar kesehatan silahkan Anda teliti itu jumlah sendi ya. Nabi kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Anda Muslim itu juga Nabi Anda, dan sesungguhnya kalaupun Anda itu di luar Muslim ya, di luar agama Islam, itu juga sebenarnya Nabi Anda menurut keyakinan kami, karena beliau diutus juga untuk seluruh manusia, demikian. Silahkan Anda ya teliti ada berapa sendi pada manusia itu. Kalau Anda dapati ternyata kurang daripada itu, Anda belum sempurna ya dalam penelitian Anda. Jumlah sendi itu 360. Silakan Anda teliti. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan semuanya butuh kepada sedekah. Ternyata gerakan sholat duha itu mampu untuk mencukupi itu semua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kita katakan ya janganlah kira-kira ya kita melakukan sholat ya atau ibadah itu karena untuk tujuan duniawi ya. Jangan karena alasan itu seseorang itu beribadah. Ketahuilah sesungguhnya amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, baik itu dalam Al-Quran ataupun lewat lisan Rasulullah SAW, itu pasti bermanfaat dunia akhirat. Kalau kita nggak mendapatkan pengkabarannya, yakinilah pasti itu ada kebaikannya.
Karena tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu baik itu dengan perintah wajib ataupun sunat, melainkan pasti padanya ada kebaikan, dan kebaikan itu pasti di dunia dan di akhirat, insyaallah taala. Demikian begitu. Ya. Tapi janganlah ketika kita melakukan ibadah itu orientasi kita adalah urusan dunia, keuntungan dunia. Jangan. Karena dunia ini akan berakhir. Seorang mukmin yang meyakini akhirat itu kekal abadi selamanya dan kita akan hidup di sana, maka mestinya orientasinya adalah akhirat, jangan dunia. Maka ketika kita contoh nih ya, dikabarkan oleh Nabi seperti ini, sebenarnya motivasi. Tapi kan ada ungkapan sedekah kita katakan. Ya, sedekah ini fungsinya untuk agar selamat ya, sendi-sendi kita ini di akhirat juga, bukan hanya di dunia sehat begitu, bukan itu aja. Ya. Tapi insya Allah sehat di dunia, selamat di akhirat. Demikian. Nah begitu ya. Salat duha. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani warahmatullah, yang ketiga kita akan sebutkan keutamaan dari ini hadis ketiga, keutamaan dari salat duha, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ini hadis yang sahih tentunya. Dari Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna ad-duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar menuju penduduk Quba dan dalam kondisi mereka salat duha. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul awwabin hina ya tarmidul fisal. Salat itu adalah salat al-awwabin, salatnya awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Itu salatnya orang-orang awwabin ya, yang kembali kepada Allah ketika ya anak-anak unta itu berjingkat-jingkat karena kepanasan. Yaitu di waktu ketika mulai meningginya matahari sehingga membuat panasnya pasir-pasir, sehingga anak-anak unta ini pun mereka berjingkat-jingkat karena kepanasan. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, di mana keutamaan dari salat duha itu? Nah, ini dia. Salat di waktu duha disebut dengan salat al-awwabin. Bahwasanya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya adalah orang-orang ya yang suka mereka salat duha. Ciri dari orang al-awwabin, orang yang kembali kepada Allah, adalah orang yang suka mereka melakukan salat duha. Demikian ya. Dan penduduk Kuba demikian. Mungkin ada yang berkomentar begini, kalau begitu boleh dong kita membuat syariat sendiri, karena ternyata ya penduduk Kuba ini melakukan sebuah sholat yang Nabi tidak mensyariatkan. Siapa yang bilang? Ya, karena ketahuilah Nabi berkomentar seperti ini bukan berarti sebelumnya tidak bersabda tentang sholat duha. Cuma ini pengkabaran ya seorang sahabat namanya Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah datang ke penduduk Kuba, ternyata mereka dalam kondisi sholat duha. Bukan mereka buat ya sebuah ibadah baru, bukan. Nah begitu. Lalu Rasulullah berkomentar, itu adalah sholatnya orang-orang yang al-awwabin, yang kembali kepada Allah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah berikutnya para hamba Allah, kita akan sebutkan tentang keutamaan yang lain. Ini hadis yang keempat. Hadis yang keempat tentang keutamaan dari salat duha, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi ya, dan ini hadisnya sahih berdasarkan jalan-jalan yang banyak. Dari Jubair ibnu Nufair, dari Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu anhum, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Allah azza wa jalla qala, bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman. Nah, ini hadis kursi ya. Qala, Allah berfirman, ibnu Adam irka' li raka'atin min awalin nahari akfika akhirahu. Wahai anak Adam, salatlah kalian untukku, salatlah kalian untukku. Ini ikhlas ya. Salatlah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, beberapa rakaat dari awal hari, dari awal hari itu. Niscaya aku cukupkan kalian di akhir hari. Masya Allah ya. Nah makanya barangkali kita dapatkan ya beberapa orang yang menjadi pedagang muslim ya, yang mereka terkadang di waktu duha mereka itu singgah ke masjid ya sambil dagang gitu ya,
ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik sepeda motor, begitu ya. Itu mampir ke masjid sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat saja, ya. Ternyata mungkin ini yang menyebabkan mereka melakukan demikian, yaitu mereka menginginkan, ya, ketika mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sembari mereka itu berdagang, ya. Mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kebutuhan mereka di akhir, ya, hari mereka itu. Masya Allah, ya. Di akhir hari itu maksudnya adalah di sore hari, demikian. Di awal hari maksudnya di pagi hari. Jadi sholatnya di waktu duha pagi hari, Allah cukupkan nanti di akhir hari. Masya Allah, begitu ya. Ya. Nah, ini para pedagang nih yang belum tahu tentang hadis ini, monggo silahkan lakukan itu. Kan kita pengen toh, ya, rezeki kita dicukupkan oleh Allah, rezeki kita dicukupkan oleh Allah untuk hari tersebut. Ya silahkan untuk melakukan sholat, ya, beberapa rakaat di awal hari yang disebut dengan sholat duha. Nah, ini Allah sendiri yang berfirman, ya, dalam hadis Qudsi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya kita akan sebutkan, nah ini adalah hadis, ya, yang terakhir yang kita sebutkan terkait dengan keutamaan sholat duha. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Targhib. Hadis ini berasal dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengirimkan pasukan perang. Faghunimu wa asra'u ar-raj'ata. Maka mereka pun mendapatkan ghanimah, ya. Dan mereka bersegera pulang. Fatahaddatsan nasu biqurbi maghzahum wa kasrati ghanimatihim wa sur'ati ruj'atihim. Maka orang-orang pun membahas, komentar, kasak kusuk kalau bahasa kita, ya, ngomong begitu, ya, tentang kok cepat kali ya, dekat sekali tempat perang mereka, kemudian banyak sekali harta ghanimah mereka dan mereka cepat pulang. Kita ulangi, ya. Orang-orang komentar begini, ya, kalau bahasa kita netizen sekarang begitu ya, itu komentar tentang tentang orang yang baru pulang perang ini. Tempat perangnya dekat, banyak ghanimahnya, kemudian cepat kembalinya, ya. Maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala aqraba minkum maghza wa aksara ghanimatan wa ausyaka raja'atan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ya, tempat perang yang paling dekat dari kalian dan yang paling banyak ghanimahnya dan yang paling cepat kembalinya? Berarti ada yang lain selain ini, ya. Maka Rasul mengatakan, man tawadda'a summa ghada ilal masjidi li subhati duha fahuwa aqrabu minkum maghza wa aksaru ghanimatan wa ausyaku raja'atan. Siapa saja yang berwudu kemudian dia menuju masjid di waktu pagi untuk melakukan sholat sunat duha, maka itu lebih dekat tempat perangnya dan lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Ya betul lah, sholat duha 2 rakaat, ya kan? Kan tentunya apa? Ke masjid lebih dekat, gitu ya. Pahalanya gede, besar. Kemudian apa lagi? Dan cepat kembali, cuma 2 rakaat. Tapi lebih besar pahalanya, Masya Allah. Motivasi untuk kita, ya. Nah, selamat untuk menunaikan sholat duha, tapi sudah habis waktunya. Karena ini sudah masuk waktu sholat duhur, khususnya di wilayah Medan. Di tempat yang lain kita tidak tahu, ya. Kalau di wilayah Jawa mungkin sudah selesai, bahkan sudah selesai salat zuhur ini. Untuk Medan sudah masuk salat zuhur dan ini kita akhiri perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita motivasi, yuk kita berdonasi untuk menyempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Kalau kita pengen dapat pahala satu rumah, minimal pahala yang kita berikan itu dikalikan 700 kali lipatnya. Terus setelah itu akan mengalir terus pahalanya, ya. Karena saat ini sudah dimanfaatkan masjidnya. Ayo mari kita berdonasi untuk pembangunannya. Silakan transfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca Anda.
Ya, nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.